misalkan lagi puasa, tuh gue emosi nih, udah buka gue mau emosi, mau meluapkan, mau banget, mau ngelakuin orang, mau azan nih buka puasa sama ngelakuin orang, bukan minum takjil. Iya, bang ini apa sih gitu? Apa sih? Ini asin atau manis sih? Ini garam mau madu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Abal-Abal bersama gue Nova Lilau Dan gue Azrul Hanafi. Dan again di bulan yang spesial dan suci ini kita akan kasih konten yang gak cuma audio format tapi juga dalam bentuk video, betul. Nah, tadi sempat singgung tentang bulan yang suci. Dan pada bulan ini kita akan membahas topik-topik tentang bulan puasa atau bulan Ramadan, betul. Ya. Kalau ngomongin bulan Ramadan dan bulan puasa cukup identik dengan yang namanya ngabuburit. Betul. Ngabuburit adalah kegiatan di sore hari biasanya sebelum berbuka puasa. Karena memang ngabuburit ini, gue gak tahu sih ya, ngabuburit ini sebenarnya ada di Indonesia doang atau ada di luar negeri juga ya? Mungkin di luar juga ada ngabuburit di luar. Tapi sebutannya mungkin bukan ngabuburit, ya. Tapi doing something, doing something, activity, daily activity gitu ya. Nah, ngomongin soal ngabuburit, banyak lah ya hal-hal yang biasa dilakukan sama orang Indonesia. Betul. Menunggu waktu berbukanya. Yes. Kalau dari lu sendiri, Rel, apa sih kegiatan favorit lo dalam ngabuburit atau menunggu waktu buka puasa? Kalau dari gue sendiri sih untuk ngabuburit, kalau misalkan hari libur ya, hari libur itu biasanya sih setelah misalnya sholat asar itu biasa gue main game. Lo main apa? Gue biasanya main PS gitu, main bola, main FIFA, standarnya EAFC gitu ya, atau main basket gitu sih, main video game gitu ya, main PS. Dan karena main PS itu karena saking serunya kadang sampai lupa tiba-tiba udah mulai jam 5, jam 6 gitu. Tapi make sure sholat asar dulu. Betul. Gitu. Jangan sampai kalian nunggu bukanya justru malah nggak melakukan hal yang wajibnya. Betul. Gitu kan. Atau nggak malah nanti asarnya mepet gitu. Jadi kalau udah asar udah enak banget itu jam dari 5:30 sampai jam 5:30 lah. Iya. Kayak gitu. Kalau misalkan nggak perlu untuk cari tajil ya, misalnya di rumah lagi ada makanan, ada masakan segala macam tuh, kalau gue sih main game gitu ya. Tapi ada juga orang-orang yang mungkin olahraga gitu kan, yang kita sempat mention di episode sebelumnya, yang olahraga, jogging kecil, nge-gym kecil kayak gitu. Atau bahkan cari tajil lah. Cari tajil lagi. Yang penting cari aja, jangan dicicipi. Cari dapat udah gitu. Nanti makannya setelah buka. Kalau misalkan dimakan juga batal. Iya, bang ini apa sih gitu? Apa sih? Ini asin atau manis sih? Ini garam mau madu sih. Malah bikin sini dong. Iya. Tapi memang sih ngabuburit ini di Indonesia banyak kegiatannya ya? Betul. Mulai dari ke public spaces, Iya kan, taman-taman, kayak rekreasi. Betul. Tadi juga seperti disinggung sama Azril tentang jogging-jogging. Iya. Tapi memang iya sih, ngomongin bang ngabuburit ini sebenarnya nggak cuma keluar aja sih, Real. Seperti tadi yang lu contohin itu kan bisa kita lakukan di dalam rumah ya kan. Iya. Sebenarnya ada beberapa hal yang kalian bisa lakuin untuk menunggu waktu berbuka puasa. Betul. Tadi Azril udah sempat mention tentang main game. Ya. Bisa lewat PC, bisa lewat mobile atau konsol. Ya. Nah, ada juga salah satu hal yang paling disukain sama orang Indonesia, yaitu nonton. Oh iya. Ya pasti nonton yang benar. Iya. Karena sebenarnya gini Real, yang kenapa gue bilang nonton yang benar. Kadang tuh ada konten-konten yang kita nggak sengaja lihat, tapi justru menghilangkan esensi dari konsep sendiri. Iya, benar. Iya ya, biar malam-malam jadi loh gitu ya, 18 plus gitu ya, yang kaget saya. Kayak gitu aku. Cuma yang pasti harus stop, jangan marah-marahin. Wah, udah deh. Jangan kayak gitu ya kan. Yang pasti, wah kenapa ya? Gue lagi-lagi kenapa mention itu, karena menurut gue itu harus menjadi perhatian bersama ya. Betul. Karena kayak yang tersirat itu
takutnya ya walau sih. Benar. Malah justru mengurangi Iya, amal ibadah puasa kita. gitu. Scroll sosmed, buka-buka. Tapi ngomongin soal scroll Langsung sosmed, untuk gua ya. tapi Del, lu lihat gak sih kenapa kalau kita bulan puasa entah explore, Ya. entah FYP TikTok itu isinya makanan semua. Menurut lu kenapa, Del? Makanan semua. Iya. Karena biasanya kita nyari, bukan nyari sih, mungkin karena bulan puasa lihat makanan jadi inspo. Nanti buka makan apa ya, nyari apa ya, cari-cari, ternyata karena lihat makanan semua jadi makanan semua. Benar. Tapi itu sih yang apa namanya gue lihat di FYP gue di Atau ngetrol aja. explore. Kalau meta gitu Instagram ya, Itu sih gue ngetrol aja. Gue ada keyakinan di situ dikit sih, maksudnya kayak konspirasi ya. Kita emang kayak gitu orang ya, seneng berspekulasi. Cuma maksudnya kayak kan sebenarnya kalau ada penciptaan atau manipulasi tren itu ya, ya atau algoritma itu kan seenggaknya jadi membuat perbincangan di masyarakat publik kan. Benar. Dan itu akan membuat si platformnya justru lebih cuan lagi. Iya. Ada hal yang ya unik juga nih. Iya. Apa ini kenapa ketika bulan puasa makanan jarang, tapi ketika lagi puasa nih banyak makanan gitu ya, malah makanan enak-enak semua gitu. Iya, enak semua gitu. Kalau karena lapar sih kayaknya. Karena itu. Tapi lu pernah gak sih kayak lihat di sosmed nih, terus kayak jam 2 siang lu ngeliat, aduh Indomie enak banget. Iya, gitu kan. aduh es teh manis kok seger banget ya. Tapi pas ketika lu udah buka, lu makan Indomie itu beda. Iya, pas Pernah gak gitu? Biasa aja. Iya, karena itu lapar. Karena hawa yang pengen makan, tapi pas udah makan kayak Biasa aja. ternyata. Karena ya udah sering makan Indomie jadi ya udah gitu. Kuncinya memang kita tuh kalau penasaran tuh ini banget ya. Iya. Tapi ternyata pas udah ini tidak sesuai ekspektasi. Jadi janganlah taruh ekspektasi tinggi. Because expectation kills. Ya, benar. Kills happiness ya. Iya. Ya tapi selain dari yang ngabuburit nonton bersama, tapi lebih mungkin karena bulan puasa mungkin yang kita sempat mention juga di awal-awal episode soal resolusi gitu ya, ingin memperdalam atau ingin menyempurnakan ibadah kita. Mungkin biasa orang-orang saat ngabuburit itu bisa bagi-bagi makanan. Oh iya benar. Gitu kan, bisa bagi-bagi makanan antara mereka kerjasama dengan sebuah vendor makanan atau vendor makanan, atau mereka bikin sendiri atau beli dari resto gitu kan, segala macam mau bagi-bagi makanan. Itu bisa kayak gitu. Bisa juga kalau dulu waktu bocah bisa sering ngaji gitu kan, ya kan. Tadarus atau kultum ya, kultum tuh biasanya sebelum maghrib gitu. Nah tapi kultum itu kuliah 7 menit apa 7 minggu? Dia selesai ya. Ya kok ngomongin selesai udah 7 minggu aja gitu. Tahu 43 SKS. Iya. Jadi mungkin dari yang kayak nyari tajil dan lain-lain juga bisa untuk bagi-bagi makanan, sedekah gitu kan, bagi-bagi untuk orang yang tidak mampu, dan juga memperdalam nih secara spiritual, tadarusan, ngaji, mungkin ada sholat asar, mungkin kegiatan tadi ceramah gitu kan, bisa ada orang ikut pengajian. Ya apa sih ceramah gitu ya, ikut tausiah gitu. Iya sih benar. Jadi memang bukan hanya hal-hal yang duniawi ya, tapi juga bisa manfaatin untuk melakukan kegiatan-kegiatan lebih positif. Betul. Dan juga menambah pahala dan juga iman. Yoi, karena bulan Ramadan cuman 1 tahun sekali, sayang banget nih kalau misalnya kita pakai untuk duniawi doang. Iya. Yang terpenting juga menurut gua adalah konsep kalau puasa itu hanya cuma dari imsak sampai maghrib. Yang ya gue bukan yang guru juga ya, maksudnya kita sama-sama mengingatkan sebenarnya puasa itu the whole month. Ya, jadi menahan nafsu, menahan emosi, memperbaiki amal, perbuatan segala macam tuh bukan hanya pas lagi puasa aja. Dari puasa dari imsak sampai maghrib gitu. Iya. Tapi kalau bisa ya the whole month, selama sebulan ini kita benar-benar ya jaga emosi, jaga manfaat, betul, lebih sabar, mulut, kan? Itu yang menurut gua kadang orang kayak aduh gue emosi nih, misalkan lagi puasa tuh gue emosi nih, udah buka
Gue mau emosi. Iya, mau emosi, mau luapkan, mau banget, mau orang, mau Azan nih buka puasa sama kata orang. Bukan minum takjil. mau rubuhkan satu dunia gitu ya. Satu dunia harus tahu kalau saya marah. Satu dunia harus tahu kalau saya sedang marah. Ya enggak gitu juga. Harus sabar gitu. Dan ya benar. Setelah buka puasa tuh bukan berarti kita bisa ngapa-ngapain. Gitu kan. Jadi memang sebulan ini kita benar-benar ditahan Ya. dari perbuatan, perkataan, pikiran, ya. pandangan segala macam. Ya, kita juga belum sempurna. Ya, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan lagunya Andre and the Backbone. Sempurna itu ya. Benar. Jadi itu sih kalau kita ngomongin soal ngabuburit, menurut gua ada banyak hal yang bisa kita lakuin, kayak tadi main game, nonton, dengerin musik, atau doing some productivity. Ya, mungkin ngerjain jurnal, ya kan, bikin jurnal, bikin penelitian, atau TKO, atau ya banyak hal lah yang bisa nyawa bla bla kodok gitu. Itu bisa praktikum. Praktikum. Iya, gitu. Itu job praktikum bla bla kodok. I see. Kira lu bla bla. Kalau nggak random ambil kodok bla yang nggak jangan lu psikopat. Psikopat, dan menurut gua ada racunnya guys. Tapi udah makin gak jelas jadi udah bubarin itu sebelum makin gak jelas. Ya, tolong apa bisa kita sampaikan di episode kali ini tentang ngabuburit. Ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Gue Nopal Hilal dan gue Azlan Nafi. Kami berdua pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.